Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namasami. Aparutate sang amata sadwara yeso tawanta pamuncantu sattang. Ya. Upasika, upasaka yang berbahagia. Dalam penanggalan Pakhaganana, hari ini adalah hari ke-7 dalam sisi terang bulan terakhir, bulan ke-4 musim panas. Ya memang kalau dari hitungan bulannya semestinya bulan depan sudah masuk ke musim hujan, tetapi para biku masuk masa wasa ditunda 1 bulan karena ada bulan tambahan di musim hujan. Yaitu sebatas pemberitahuan terkait waktu sesuai yang digunakan oleh setidaknya para biku atau mungkin juga upasaka-upasika yang hendak praktik dhamma terkait uposatha sila ataukah yang lain-lainnya. Ya, biasanya kan mengetahui tanggalan Buddhis itu untuk mengetahui kapan sih hari uposatha. Hanya saja kadang-kadang menggunakan kalender Tionghoa juga, ya tidak masalah, tidak jadi suatu permasalahan. Yang penting adalah praktiknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Mengenai kapan waktu praktiknya sebenarnya tidak terlalu signifikan. Karena praktik dhamma apapun, kualitas luhur apapun, sesungguhnya tercakup dalam intisari ajaran Sang Buddha yang disebut sebagai 4 kebenaran mulia. Nah, ini yang esensial. Seumpama tapak kaki gajah. Kalau tapak kaki gajah itu kan besar. Umumnya gajah dianggap sebagai hewan yang terbesar di hutan. Jadi tapak kaki gajah yang besar itu bisa muat apakah kaki kuda, atau kaki ayam, atau kaki yang lainnya masuk ke dalam tapak kaki gajah. Demikian juga ketika kita mengedepankan pemahaman 4 kebenaran mulia, praktik yang dilandasi dengan 4 kebenaran mulia, walaupun dalam hal ini hanya bertopang pada pemahaman akan satu saja, sudah mencakup nilai luhur keseluruhannya. Jadi ketika kita misalkan mengedepankan pemahaman tentang dukkha secara benar, sesungguhnya juga akan memahami sebab munculnya kepadaman dan jalan menuju padamnya ketika dipahami dengan benar. Jadi 4 kebenaran mulia ini mencakup semua praktik, mencakup semua nilai luhur, mencakup semua tindakan mahir yang disebut sebagai kusala kama, kusala dhamma, perihal-perihal mahir. Dan kalau mau diringkas, sebenarnya apa sih yang menjadi semangat dalam uraian 4 kebenaran mulia? 4 kebenaran mulia itu kan terkait dukkha, kemunculan dukkha, kepadaman dukkha, dan jalan menuju padamnya dukkha. Ada dukkha, ada kemunculan, ada kepadaman, ada sang jalan. Ada sebab dalam setiap kemunculan.
Maka sebenarnya yang menjadi ringkasnya lagi adalah adanya konsep yang disebut sebagai paticca samuppada, kemunculan bersebab. Yang ini bisa dipahami ketika kita memahami empat kebenaran mulia, atau dalam uraian-uraian yang lebih terperinci yang sesungguhnya masuk ke dalam empat kebenaran mulia. Dan sebagai contoh uraian terkait dengan kebenaran mulia yang pertama, yakni terkait dukkha. Apa yang disebut sebagai dukkha di sini? Jatipi dukkha, jarapi dukkha, maranampi dukkhang. Kelahiran adalah dukkha, usia tua adalah dukkha, kematian adalah dukkha. Soka paridewa dukkha domana supayasa. Pi dukkha. Soka ratap tangis, paridewa isak tangis. Ya sebenarnya tidak jauh berbeda, hanya saja intensitasnya mungkin berbeda. Penderitaan jasmani, penderitaan batinia, keputusasaan, semuanya adalah dukkha. Tidak mendapatkan apa yang diinginkan pun dukkha. Ini secara awamnya dimengerti sebagai dukkha. Secara ringkasnya adalah 5 gugusan yang menjadi sebab kemunculan, yang menjadi tempat kemunculan kemelekatan disebut sebagai dukkha. Dan dari sini kita mengetahui dari 5 ini kan yang pertama disebut sebagai rupa upadana khandha, 2 wedana upadana khandha, sanya upadana khandha, sangkara upadana khandha, winyana upadana khandha. Gugusan materi atau rupa sebagai tempat munculnya kemelekatan. Gugusan wedana apakah diterjemahkan sebagai perasaan atau pengenyaman sebagai tempat munculnya kemelekatan. Sanya, pengenal, persepsi sebagai tempat munculnya kemelekatan. Lalu gugusan sangkara, pembentuk-pembentuk sebagai tempat munculnya kemelekatan. Winyana, apakah diterjemahkan pengetahu atau kesadaran sebagai tempat munculnya kemelekatan. Nah, sekarang coba kita bisa pahami apa sih yang disebut sebagai rupa khandha, rupa upadana khandha ini. Rupa itu kalau diperinci setidaknya ada 4 unsur utama dan sekian unsur sekunder lah. Unsur yang sekunder. Yang setidaknya unsur utama ini secara umum tidak bisa dicirikan tanpa unsur-unsur sekunder. Kalau dalam uraian Abhidhamma bisa dipilah menjadi 27 atau yang 28 dalam uraian belakangan. Yang ke-28 itu adalah unsur materi yang menjadi landasan untuk kemunculan unsur-unsur batiniah yang disebut hadaya watu. Nah, 4 unsur ini bisa kita pahami. Unsur tanah sebagai perwakilan kepadatan, unsur air sebagai perwakilan sifat cair dari materi, unsur api sebagai perwakilan suhu, temperatur dari materi, dan unsur angin sebagai perwakilan gerak dari materi. Ketika kita memahami unsur tanah ataukah unsur-unsur lainnya, kadang dipilah 2 menjadi unsur bagian dalam dan unsur bagian luar.
Yang membedakan itu hanya unsur bagian dalam ini melekat dengan sosok yang dianggap sebagai aku, yang dianggap sebagai aku. Yang sesungguhnya tidak berbeda, tidak jauh berbeda dengan unsur-unsur yang ada di luar. Maka bagaimana bisa dikatakan bahwa unsur yang ada di dalam ini sebagai milikku, aku, diriku. Unsur tanah ya unsur tanah, unsur air ya unsur air, unsur api ya unsur api, unsur angin ya unsur angin. Dan lebih dari itu, misalkan unsur tanah yang ada di luar, yang bisa kita tengarai tanah sebagai tanah misalkan, tanah tanah secara umum, lapangan misalkan begitu. Suatu ketika tergenang air yang sangat banyak, lapangan yang dianggap sebagai perwakilan unsur tanah menjadi berbeda. Bahkan mungkin bisa dipahami sebagai musnah, dianggap sebagai musnah pada saat itu. Yang tadinya dianggap sebagai ada. Ya, dianggap karena kan disebut sebagai musnah sebagai musnah sungguhan juga ya tidak bisa juga. Hanya menjadi kondisi yang dianggap tidak sama seperti sebelumnya. Itu juga salah satu ciri ketidakkekalan. Yang tidak kekal juga bagaimana bisa dianggap sebagai milikku, aku, diriku. Sebatas ini kan kita setidaknya bisa memahami unsur tanah secara jelas bahwa unsur tanah atau unsur-unsur yang lainnya, air, api dan udara dan angin sekalipun sebagai bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Ketika demikian kan tidak mungkin ada kualitas buruk yang muncul. Tidak sampai kita melakukan tindakan-tindakan yang melanggar tata susila, merendahkan pihak lainnya, menghina pihak lainnya, menyakiti pihak lainnya, tidak sampai kita bisa memiliki kondisi untuk melakukan itu karena sudah sepenuhnya mengerti. Hanya ada kualitas luhur yang muncul, ketidakserakahan, ketidakjengkelan, dan ketidaksesatan yang berarti adalah penuh pengetahuan. Tetapi dalam sebaliknya, ketika kita mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan, mendengarkan ucapan yang tidak menyenangkan, karena kita sudah sepenuhnya memahami, diawali dengan memahami unsur tanah sebagai bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, dengan jelas, diawali dari sana, hingga tidak lagi ternodai kemelekatan di sini. Ketika kita mendengar ucapan tidak menyenangkan, sepenuhnya mengetahui pengenyaman tidak menyenangkan itu muncul bersebab kontak melalui indera pendengaran. Kontak melalui indera pendengaran pun bersebab karena adanya indera pendengaran yang bekerja dengan baik, adanya suara yang cukup untuk didengar, adanya mengarahkan pendengaran ke sana. Maka bagaimana bisa dimengerti sebagai sesuatu yang tidak bersebab. Dan ketika kita mengerti sesuatu yang munculnya bersebab ini, mengerti juga bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Sehingga bersebab pengetahuan yang diawali dengan mengerti unsur tanah secara benar, kita tidak sampai memunculkan kebencian ketika apapun yang kita terima.
Apakah dengan ucapan, apakah dengan perbuatan. Dan di kemudian waktu, ketika kita mengingat Sang Buddha, mengingat Dhamma, mengingat Sangha, sepatutnya memunculkan Sang Wega, ketergugahan. Ketika kita memahami upaya-upaya mahir yang telah dilakukan, misalkan tidak sampai membuat kita terbebas dari kebencian, misalkan. Upaya-upaya tindakan-tindakan yang sedemikian rupanya, tapi kok tidak sampai membuat kita memiliki ketenangan, keseimbangan batiniah. Maka kita akan memahami sebagai orang yang merugi. Sudah berlatih sedemikian banyak, sudah mengetahui sedemikian banyak, mengapa kita belum juga bisa tuntas dalam pelatihan ini? Maka sebagaimana seorang menantu ketika melihat mertuanya akan muncul sifat baktinya, akan bertanya apa yang belum saya lakukan untuk bisa membuat mertua saya menjadi bahagia, misalkan demikian. Demikian juga ketika kita mengingat Buddha, Dhamma, dan Sangha, kita akan kembali mengerahkan kualitas-kualitas mahir hingga sampai kita memperoleh keseimbangan batin di sini. Ini adalah salah satu ciri bahwa nilai-nilai luhur itu, semua nilai luhur akan masuk ke dalam 4 kebenaran mulia, dan bahkan dimulai dari 1 poin atau sebagian poin yang dikedepankan, sesungguhnya sudah bisa kita mengedepankan keseluruhan poin 4 kebenaran mulia secara tuntas. Dan dengan demikian juga kita memahami terkait dengan kemunculan bersebab. Jika diibaratkan sebuah rumah, sebuah benda disebut sebagai rumah itu kan terdiri dari rangkaian-rangkaian. Kalau zaman dulu mungkin adanya akar-akar tumbuhan atau batang-batang tertentu atau lumpur dan sebagainya. Sekarang rumah menggunakan batu bata, misalnya semen dan sebagainya. Disusun disebut sebagai rumah. Demikian juga tubuh ini disusun oleh segala macam ornamen, segala macam organ. Ada tulang, daging, urat-urat, dan sebagainya. Disebut sebagai tubuh. Mengerti ini kan tidak sampai mengerti bahwa tubuh ini milikku, tubuh ini aku, tubuh ini diriku. Dalam sudut pandang lain lagi, ketika ada indera penglihatan yang bisa melihat, ada benda yang bisa dilihat, ada perhatian ke arah sana, atau ada refleks yang membuat indera penglihat itu melihat ke benda tersebut. Di sana muncul caku winyana, pengetahu terkait penglihatan, kesadaran penglihatan lah mudahnya. Tanpa ada indera penglihatan yang bisa melihat, tanpa ada benda yang bisa dilihat dalam jarak yang sesuai, tanpa ada perhatian yang mengarah ke sana, yang disebut sebagai caku winyana, kesadaran mata lah istilah awamnya, tidak akan muncul. Maka bagaimana bisa dikatakan kesadaran itu sebagai milikku, aku, diriku?
Tidak bisa. Kemunculannya bersebab. Demikian juga melalui fenomena tersebut, segala unsur materi yang muncul bersamaan dengannya, yang membentuk kepada gugusan, disebut sebagai gugusan materi atau gugusan rupa yang menjadi sebab kemunculan kemelekatan. Segala wedana, segala perasaan, segala pengenyaman yang muncul dalam fenomena tersebut disebut sebagai gugusan pengenyaman, gugusan perasaan, tempat munculnya kemelekatan. Demikian juga dengan sanya, sangkara, winyana. Kelima gugusan yang muncul bersamaan dengan fenomena tersebut disebut sebagai lima gugusan sebab munculnya kemelekatan. Dan ini bagian dari dukkha. Dan segala bentuk kemelekatan, segala bentuk tanha atau kegandrungan yang muncul di sana, menggandrungi lima gugusan ini, atau yang dianggap sebagai milik gugusan ini, atau yang bagaimanapun juga, segala kegandrungan yang muncul, itu disebut sebagai kemunculan dukkha. Sehingga kepadamannya disebut sebagai kepadaman dukkha. Dan segala upaya yang diarahkan untuk memadamkan itu disebut sebagai jalan menuju padamnya dukkha. Dimulai dari memahami fenomena penglihatan sebagaimana adanya, bisa diarahkan ke dalam pemahaman empat kebenaran mulia. Ini juga salah satu ciri bahwa segala praktik, segala nilai luhur adalah tercakup dalam empat kebenaran mulia. Apakah melalui melihat pancakanda secara tuntas, lima gugusan ini, apakah melalui memahami keenam landasan penginderaan secara tuntas, apakah memahami unsur-unsur pembentuk secara tuntas, sesungguhnya semuanya bisa masuk ke dalam empat kebenaran mulia. Jadi dalam pelatihannya adalah memungkinkan kita untuk memilah-milah dalam empat kebenaran mulia fenomena apapun juga. Ya, sebagai contoh yang praktis misalkan, ketika kita melakukan meditasi pernapasan misalkan, pernapasan sebagai objek, memungkinkan kita mengedepankan empat kebenaran mulia sebagai pemilahan awal. Dalam arti begini, napas itu kan bagian dari tubuh, dalam arti pembentuk tubuh. Napas itu bisa dipahami sebagai bagian dukkha. Nah, anggapan bahwa, oh, diriku sedang bernapas. Napas ini milikku. Napas ini adalah aku. Aku mengetahui napas ini, dan sebagainya, dan sebagainya. Anggapan bahwa ada aku di sana, bahwa ada aku yang bernapas, itu adalah kemunculan dukkha. Sehingga kepadaman anggapan ini, mengerti napas sebagaimana adanya, napas adalah fenomena alamiah, napas itu bukan milikku, bukan aku, bukan diriku, ini adalah kepadaman dukkha. Dan segala upaya yang dilakukan, setidaknya terkait adanya pengingatan, adanya
kebijaksanaan di sini, adanya semangat di sini. Setidaknya ada 3 ini dalam kita bisa menuntaskan pandangan keliru, itu juga merupakan bagian sang jalan. Nah, jadi seumpama tapak kaki gajah, semua pelatihan, semua nilai luhur, semua hal-hal yang terbebas dari noda masuk ke dalam 4 kebenaran mulia. Nah, dengan mengetahui ini, kita bisa melakukan pelatihan dengan benar, dengan sesuai, tidak lagi terjebak dengan pandangan keliru, tidak lagi terjebak dengan tata cara yang keliru. Dengan demikian, semoga kita bisa terus praktik yang sesuai hingga mencapai akhir derita. Ya, akhir kata, sabbe satta bhavantu sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.